Halo teman-teman, Halo. kembali lagi bersama kami di Rasan-Rasan. Pergi ke ngendi nih? Pergi ke Jakarta. Pergi ke Jakarta, naik mobil. Cakep. Pajak mobil 0%. Wah. Kembali lagi bersama kami di Rasan-Rasan. Rasan-Rasan. Rasan-Rasan kali ini saya bukan Surabaya Baru ditemani Fahri Reza. Faktawan. Fahri Reza. Ya sobat banget. Wah, maaf. Pelecehan, Maaf, Mas. pelecehan seksual. Maaf. Santai. Maaf. Lanjut. Rasan-rasan kali ini saya akan membacakan sebuah berita, nanti masnya bisa menjelaskan. Oh, siap. Ya, ini beritanya ini tentang bentar tak buka ya. Tentang apa nih? Nah, ini Pergaulan dari bebas? pergaulan bebas bukan kayak yang pantun tadi awal-awal. Mobil tentang mobil ya. Nah, ini wartaekonomi.co.id yaitu berita dengan judul pajak mobil dipangkas, BPJS dinaikkan, Indonesia luar biasa sangat merakyat. Wah, ini sindiran terhadap pemerintah Terhadap itu ya. ya. Tentang pajak kendaraan kali ya. Ini saya bacakan intinya aja. Saya bentar. Ini ya intinya gitulah. Ya, untuk diketahui sejak 1 Januari 2021 iuran peserta bukan penerimaan upah dan bukan pekerja kelas 3 mandiri naik. BPJS naik nih. Pertama tarifnya itu Awalnya 35.000 per bulan atau naik 9.500 dari sebelumnya 25.500. Terus pemerintah memutuskan untuk mengurangi bantuan iuran dari 16.600 menjadi 7.000. Jadi pemerintah mengurangi, kan ada subsidi pemerintah, nah pemerintah mengurangi subsidi itu. Masa pajak mobil mewah diturunkan sampai 0%, iuran BPJS dinaikkan. Nah, dari apa sih ini sangat sangat menjadi apa sih perdebatan ini. Nah, mungkin masnya ini kan di episode sebelumnya kan pernah bahas tentang mobil otomotif nah, itu mungkin expert atau tahu enggak expert lah. Masih banyak yang expert soalnya ada. Nah, mungkin tahu tentang kebijakan ini, coba bisa dijelaskan ke teman-teman yang belum tahu. Iya, kalau untuk yang pertama itu menurut saya tuh jadi kalau misalnya pajak kendaraan bermotor direlaksasi menjadi 0% itu terus bukan semata-mata dia cari untung itu enggak. Oh, tapi itu dia itu akan ingin membangkitkan perindustrian otomotif. Karena pandemi gini kan jadi mungkin penjualannya sangat surut. Jadi singkatnya itu kalau pajak mobil 0% itu bukan semata-mata kita nggak bayar pajak. Jadi misalnya beli mobil baru segagah ini bukan terus kita bayar pajak enggak. Jadi itu kalau saya tahu ya, pajak itu kan ada PPN itu apa? Pajak penambahan nilai. Terus ada nanti pajak penambahan nilai barang mewah. Nah, itu barang mewah dari persentase 3% sampai 125%. Dan yang ketiga itu ada BPNK, yaitu biaya beli nama, dan sama PKB itu yang kita bayar per tahun. Nah, yang itu 0% itu PPN BM-nya. Jadi pajak penambahan nilai barang mewah. Nah, yang dihilangin 0% itu. Jadi jadi cuma PPN-nya. Iya, barang mewahnya barang itu. Mewah. Nah di situ tuh pajak penambahan nilai. Mas, sambil mungkin musik ya, Mas. Wah, biar relax. Iya. Baru. Nah. Kok mandek, Mas? Wah, kuotane habis nih. Wah, seperti di alam-alam alam terbuka. Nah, sampai tadi ya. Nah, itu kan ada kriterianya. Jadi itu kalau biaya pajak penambahan nilai barang mewah itu ada kriterianya. Jadi bukan semua mobil kita beli supercar, beli itu nggak semua dapat. Tapi apa, Mas? Pertama, itu tuh mobilnya itu harus di bawah sisi 1.500. Dan yang kedua itu harus CKD. CKD itu artinya mobil produksi Indonesia. Oh, jadi walaupun merek luar tapi produksinya di Indonesia. Iya, itu kena. Nah, yang terakhir itu dia komponen spare partnya itu harus di atas 70%.
Maksudnya komponen spare part itu ya komponen semuanya itu semua mobilnya. Jadi contoh dari 70% itu dibuat di Indonesia ya contoh gini, contoh yang mobil itu pertama BMW X1 Honda CR-V Turbo itu kan sisinya 1500 CKD, tapi kan komponen itunya nggak sampai 70%. Nah itu nggak dapat. Nah itu dapat. Nah itu yang 60% lah yang mau mendekati mungkin wuling Almas, terus wuling Cortez. Nah itu dia itu CKD, tapi komponennya masih yang tengah-tengah juga belum dapat. Nah jadi di atas 70% mungkin contohnya itu yang itu ya bener mobil kayak Expander, kayak Avanza, R3, Terios itu dapat dia karena di 1500 produksi Indonesia. Sama ya, yang terakhir itu komponennya di atas 70%. Ya. Jadi intinya yang dihilangkan itu pajak penambahan nilai barang mewahnya itu. Oh jadi yang barang mewah ya. Tapi ini iya mas. Tapi berita yang saya bacakan tadi sangat menarik nih mas. Ini apakah itu manusiawi? Ya gini. BPJS dinaikkan, pajak mobil dinaikkan. Nah justru itu kenapa karena ada relaksasi pajak itu, karena saya justru setuju itu. Saya bukannya tidak setuju ya mas, mohon maaf nih beda pendapat. Saya kurang setuju, walaupun saya nggak kurang paham tentang apa itu 70% terus PPN-nya itu gimana, saya kurang paham. Tapi ini utamanya itu di manusianya, yang memanusiakan manusianya itu. Nah kalau di masalah otomotif itu kan dibalik semua, misalnya satu mobil itu dibaliknya banyak, itu hampir ribuan itu. Iya, contoh gini, misalnya mobil itu komponennya apa sih? Yang gampang apa? Setir itu kan, terus bukan satu setir itu yang bikin itu bukan semua komponen itu yang bikin satu pabrik itu, bukan. Contoh gini, setir mobil itu ada apa aja? Ada covernya, ada airbagnya, kalau mobil ada airbagnya, ada kulitnya. Nah itu tuh 3 item ini dia cari ke vendor lain, terus bukan semata-mata satu setir ini dia megang ini enggak. Jadi misal airbagnya pesan di siapa, covernya dipesan siapa. Nah jadi itu kan menyangkut semua orang tuh. Nah betul. lagi spion, tapi lebih banyak menyangkut kesehatan semua orang mas. Itu sebenarnya pemilik pabrik juga nggak setuju mesti kalau BPJS dinaikkan. Emang dia juga nanggung BPJS tenaga kerjaannya. Tapi kan ini kan maksudnya kan ini bukan pajak, itu bukannya selamanya. Jadi itu kalau saya baca berita itu ada istilahnya periode ya. Jadi itu Maret sampai April itu dia itu benar 0%. Nah nanti bulan berikutnya Mei ke Juni itu 50%. Jadi cuma dikurangi itu. Iya dikurangi, tapi itu bukan terus kita sampai selamanya, enggak. Itu cuman relaksasi aja, dari Juni ke Juli itu 50%, Juli Agustusnya baru 50%. Oh gitu. Jadi ini melihat apakah yang diharapkan orang-orang maksudnya perindustrian otomotif itu sesuai apa enggak. Jadi kan karena dikurangi itu melihat apakah misalnya karena dikurangin mungkin penjualan itu akan meningkat atau enggak. Jadi misalnya gini, mungkin karena dikuranginya pajaknya itu dikurangi pajaknya 0%. Nah, mungkin karena meningkat ya, mending pajaknya itu hilang, ya, tapi kan berjalan meningkat ya. Intinya gini ya, semoga ini terbaik untuk Indonesia, itu untuk negeri kita tercinta. Kita coba dulu rasan-rasan kali ini. Ada pesan? Pesannya itu carilah informasi yang tepat, jangan saling menyudutkan satu sama lain. Siap. Nah, saya pesannya utamakan rakyat, karena negara ini kalau nggak ada rakyat nggak jadi. Ya itu dua-duanya juga rakyat. Terima kasih.